Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Yusuf dan Henry. akhirnya kita ketemu lagi. Iya, kita ketemu di studio Jakarta ini. Studio Jakarta ini setelah sekian lama kita berkeliling mengawal proses demokrasi ini. Ya, betul. Jadi Bung Henry udah keliling kemana aja? Saya udah keliling Jawa, keliling Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Ah itu. Sama Bali. Iya, itu dia. Yang kemarin nggak jadi gua ke Bali. Tapi beberapa episode terakhir kita sempat online. Karena memang kita menyaksikan diskusi debat tidak dalam tempat yang sama. Tapi akhirnya kita bisa ketemu lagi. Kawan-kawan semua di Rest Area 24 program khusus Instan untuk pemilu 2024 ini, di episode kali ini kita mengangkat sebuah tema gosip. Jadi nggak cuma pemain bola yang bisa. Iya. Ya kan biasa kan udah depan. Nendang nggak kena. Bola udah mau nyampe, penjaga gawangnya Iya. atau umpan kemana dan sebagainya. Jadi, atau ini apa penjaga gawang? Atau apa-apa ya. Jadi bola itu tidak hanya di olahraga, tapi juga di politik. Iya. Nah, ini tema kita untuk kesempatan kali ini adalah blunder politik, blunder ucap yang ada di ketiga pasangan calon presiden. Kita gosip satu-satu. Pasangan nomor 3 dulu lah. 3, 2, 1. Gimana Bung Henry? Nomor 3 ini Mas Ganjar dan Prof Mahfud lah ya. Iya. Apa yang sebenarnya yang masih kita ingat adalah ketika Pak Ganjar ngasih rapot hukum. Berapa nilainya? 5, berapa lah. Menteri Kumham Menko Polhukam. Koordinatornya, Menteri Koordinator Polhukamnya adalah Cawapres ya? Nah, Menhumkamnya dari partai? Pendukung. Iya. Itu kenapa itu? Nah ini makanya saya bilang gini, kadang lo ingat ya kalau ini sebenarnya mungkin bukan urusan yang sangat politis ya. Bisa jadi ini urusan karena beda WA group. Itu kan pakai Telegram. Sinyal gitu kan. Jadi kadang urusannya begitu-begitu aja gitu. Jadi karena gue lihat harusnya kan inget banget. Harusnya inget banget bahwa ini ternyata dia adalah Menko Polhukamnya, Menkumhamnya juga dari partainya. Kenapa ngasih rapot ini? Walaupun akhirnya diklarifikasi. Maksud gue gini, energi untuk melaunching isu itu dan kemudian mengklarifikasinya capek dan kemudian itu yang dibilang blunder, efeknya akhirnya efeknya jadi gorengan-gorengan publik di sosmed dan sebagainya, dan akhirnya katanya ini terkonfirmasi bahwa ini menurunkan elektabilitas. Kenapa? Karena yang dikritisi adalah bagian dari pemerintahan Jokowi. In case dari berbagai macam survei yang mengkritik Jokowi yang karena pada saat ini approval rate-nya lagi paling tinggi, jadi berdampak negatif. Malah jadi berdampak negatif. Tapi setelah itu kan pasangan ini mulai mengangkat-angkat Pak Jokowi. Iya betul, dan bahkan mengklaim bahwa yang melanjutkan program Jokowi. Dari debat ketiga tersebut juga loh. Betul. Walaupun ada yang saya lihat titik tekannya, dia bukan hanya melanjutkan program-program Jokowi, tapi juga memperbaiki apa yang kurang. Jadi ada kata memperbaiki apa yang kurang. Tapi konsepnya melanjutkan. Yes. Jadi intinya sebenarnya nih dia ingin mengklaim bahwa ini barisan Jokowi. Walaupun ketika dikonfirmasi agak-agak bingung ya. Iya benar melanjutkan Jokowi. Tapi anaknya Jokowi kan nggak di situ. Biasanya kan. Tapi kan pas ini agak lompat dikit. Itu kan ada program KTP Sakti. Iya. Sedangkan Jokowi juga bikin program sekarang. Yang apa? ID itu apa bedanya sama iktp yang dulu itu apa bedanya? Ya makanya sebenarnya dulu ini kan sebenarnya pasangan Prabowo Sandiaga Uno kalau kita ingat di 5 tahun yang lalu itu kan sudah sering mengkampanyekan penggunaan KTP single identity. Nah, jadi penggunaan KTP. Nah mungkin karena Pak Sandi sekarang ada di pasangan nomor 3, akhirnya jadi begitu. Jadi oke lah, bisa dianggap melanjutkan. Nah, gitu terus. Jadi melanjutkan program. Nah, kalau gue lihat sih pasangan nomor 3 ini blundernya nggak terlalu
banyak lah ya, nggak terlalu banyak karena tidak mempertentangkan dengan pemerintahan saat ini. In case mereka masih dalam pemerintahan saat ini. Yes. Nah, apa namanya? Memang kemarin seperti debat ada blunder sedikit ya. Blunder sedikit terkait dengan apa namanya? Investasi IKN. Apa investasi? Yang sama Gibran diminta googling. Udah ada angkanya, ya mungkin beda bidang kan. Investornya udah ada. Katanya investornya belum dan sebagainya. Itu kan satu Menko Polhukam, itu kan aja Menko Ekonomi. Bahlil sama BKPM ya, gitu-gitu. Ya, mungkin beda grup kali ya. Grup investor IKN. Kita pasangan nomor 2 gimana? Nah, kalau pasangan nomor 2 ini, itu sudah ini bukan telepon ya. Jadi nggak ada. Jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada berapa? Satu. Tapi nyambung dicolokan. Itu kemarin in case soal mikrofon kemarin gue lihat Pak Ganjar ditanya apa benar jumlah? Enggak, saya juga 3. Kenapa dia mendukung ini? Karena dia bilang jumlahnya 3. Kalau gue pikir begitu karena jumlahnya 3. Kalau jumlahnya 2 gitu, aduh pikir-pikir deh. Jadi kalau jumlahnya 3 boleh tuh angka gue tuh. Nah, pasangan nomor 2. Ya. Nomor 2 ini apa? Ada blunder-blundernya? Kalau pasangan nomor 2 ini sebenarnya blundernya itu adalah minor ya sebenarnya kalau gue lihat, karena dia lagi-lagi sama dengan pasangan nomor 3 melanjutkan. Memang tidak spesifik dia bilang memperbaiki apa yang kurang. Dia tidak, tapi dia bilang kadang beberapa kesempatan optimalisasi lah apa dan sebagainya, kecepatan makin cepat, terus kemudian lebih banyak ngomong soal, selalu gue lihat ya dia selalu ngomong hilirisasi. Iya, walaupun kemarin sempat ada apa yang kita bertanya-tanya ya, ada hilirisasi digital, gue juga bingung hilirisasi digital itu maksudnya apa ya. tapi harusnya itu blunder loh ya sebenarnya ya. Apa yang dihilirisasi dari digital gitu ya? Masih mentah. Ya kripto juga belum jelas gue. Kalau mau digoreng bisa? Bisa, karena kripto kan ada yang halal non halal kan. Bahaya juga. Jadi maksudnya ini blunder sebenarnya. Walaupun minor gitu. Digitalisasi nggak butuh digitalisasi. Nah, maksudnya digitalisasi iya, emang ada hulunya, ada hilirnya. Kita bingung. Iya kan, gue nggak ngerti lah. Kita pengen investasi Wahyu itu anak. Teknik gitu. Jadi gue lihat ya apa namanya ini cepet kan, sering kan ngomongnya cepet ya. Tapi kalau blunder Prabowo, mohon maaf, emosian gitu gimana? Itu termasuk menurut gue ya. Kan? Walaupun gue tahu tim dari nomor 2 ini mempersiapkan sampai kondisi psikisnya lah ya sebelum perdebatan, misalnya istirahat yang cukup bla 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 dan sebagainya. Ya tapi memang sulit dihindari. Walaupun kadang orang background sesuai backgroundnya ya. Ini militer. Militernya begitu gitu. Jadi kalau nggak bisa begitu kan? Iya. Jadi dulu kakek gue juga begitu gitu. Biasa aja gitu. Begitu. Jadi ngomong santai aja juga begitu gitu. Jadi memang ada ke bawah ya. Wajar lah gitu. Tapi gue justru nggak mau ngambil di sisi itunya, tapi memang di sisi apa yang tadi gue bilang kayak hilirisasi, kayak keren gitu ya. Cuma kayaknya nggak ada. Tapi boleh lah. Boleh dicoba. Mungkin kita nggak tahu. Iya, mungkin kita nggak tahu. Iya kan. Ya kan kadang SGI kan juga nggak tahu sebelumnya kan. Mas Gibran ini banyak istilah-istilah yang dia launching terus kemudian debatable. Jadi pembicaraan dan sebagainya. Tapi justru dia selalu punya celah. Selalu punya celah. Lu bayangin ya. Singkatan SGIE disebut dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia aja, buset dah. Di TikTok itu sampai kemarin gue masih baca gitu. SGIE. Iya, SGIE. Katanya gini, kan kalau singkatan bahasa Inggris SGIE. Disebutnya bahasa ada yang bahasa Indonesia, Iya kayak WHO.
Nah, kita nyebut WHO, kan WHO. PBB, bukan PBB. Nah, betul dong. Nah, makanya, tapi kayak misalnya FBI, lu tetap baca FBI, bukan FBI. CIA. Itu kan gua lihat tuh di konten-konten di TikTok kan. Kalau menurut gua sih, ya yang lagi buka aja. Gua dengar kok pembicaraan biasa tuh, kita masih mendukung WHO, bukan WHO, gitu kan? Biasa aja. Maksud gua tuh biasa aja. Coba Menteri Kesehatan ngomong WHO kok. Iya, WHO. Dan maksud gue gini sih, substansinya adalah lu bisa jawab itu atau enggak. Jadi singkatannya apapun, PBB juga bisa Partai Bulan Bintang. Betul. Banyak komedian bagus. Iya kan? Oke, kita lanjut pasangan nomor 1. Pasangan nomor 1. Nah, pasangan nomor 1 ini kalau gue lihat sih blunder yang paling gede IKN. Soal penolakan IKN. Ya, dokumentasinya banyak. Potong tumpeng di IKN, satu partai. Walaupun kemudian wah itu kan kita melihat masih bakal terbuka peluang investasi di situ. Tapi kan dibantah sama Bahlil. Lah investasi udah banyak di situ, udah 50 T katanya. Nah, terus kemudian di atas kertas walaupun. Tapi kan paling enggak udah ada pengusaha lokal yang jelas sudah bangun, bikin rumah sakit, bikin hotel, universitas, bikin hotel, tempat wisata, tempat olahraga, nggak sebut nama, Bluebird, apa mobil listrik ya? FIFA bikin tempat olahraga. Iya, itu makanya maksud gua berarti itu kan investasi. Kan nggak bisa gitu mendadak kan, pasti ada tahapan-tahapan. Betul. Terus kemudian investasi nggak ada lah orang taruh di depan semuanya, nggak ada. Nggak tahu ya kalau bagi di depan. Komisi namanya. Tapi gini, ada blunder dari sisi transfer knowledge antara Pak Anies dan Pak Mohaimin. Yes, betul. Jadi gue lihat timpang banget. Gue nonton, gue lupa entah di debat atau di sesi yang mana. Yes. Anies ngomong kita dibanding membuat IKN, kita tingkatkan kota-kota kecil jadi kota. Itu kalau nggak salah di acara desak deh. Desak ya? Kota sedang jadi kota besar. Gitu. Iya. Jadi konteks Pak Anies, gue suka ngerti lah ya. Oh, berarti dia pengen menduplikasi Brebes lebih baik. Iya. Pengen Bukit Tinggi lebih tinggi. Leverage di setiap kota. Leverage di setiap kota. Bukan membuat 40 kota baru. Ini kan hal yang 40 kota baru seperti Jakarta. Ini blunder nih. Jadi gue pas tunggu. Gue sih terlepas kita debat dengan IKN, konteks Pak Anies ingin meningkatkan kota-kota itu bagus. Kan gini ya. Ini kan satu kampus ya, sama-sama UGM. Iya, beda fakultas. Visip. Ada jurusan. Iya, maksudnya, ya emang sih nggak ada yang engineer ya. Cuma nggak gitu dunia. Ya satu presiden BEM ya. Presiden. Dua-duanya ketua apa itu? Dua-dua organisasi kepemudaan itu. Ya emang agak berat ya. Ya, tapi ini gap knowledge ini jadi blunder juga. Karena secara pesan berbeda. Apa lagi? Ya makanya maksud gue itu IKN tuh frontal ya menurut gue, karena gorengannya sampai hari ini masih nolak IKN, terus kemudian mereka penasaran, dan bukan hanya satu partai kan PKB dan Nasdem ikut ngegolin undang-undang. Ada bagian dari itu. Iya, dokumen undang-undangnya ada. Nah, gimana dong? Maksud gue kan ketika lah terjadi perubahan penolakan, tapi juga harusnya menurut gue ya di state nggak. Maksud gue kalau emang dia menolak, state aja. Jangan-jangan nambahin angka. Misalnya nih di state PKB secara resmi menolak, kita pernah bikin statement aja. Jadi tanda kutip mencabut minimal secara informal. Tapi pada saat itu kami merasa seperti ini. Tapi kenyataan begini. Kami menolak. Itu bisa naik. Wah, keren. Berarti masih 2 kaki dong. Iya, dan oposisi maupun setengah kaki ya. Iya. Karena satunya masih jadi menteri. Ini agak berat ya. Terus Nasdem juga harusnya state aja gitu. Tapi kenapa nggak gue lihat gitu. Nolak IKN itu menurut gue seksi. Itu bisa menaikkan. PKS satu koalisi dengan dia menolak dan tetap ibu kota tetap Jakarta. Keren. Iklan gue lihat iklan TV-nya PKS ibu kota tetap Jakarta. Nah, maksud gue punya positioning. Iya, berarti menarik ini kalau PKS buktinya di survei-survei kan angka masih oke lah. Iya kan? Iya, maksud papan tengah. Maksud gue
Ya apa? Kenapa Nasdem dan PKB tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh PKS? Udah tumpengan soalnya. Ya udah potong. Apa yang dipotong kita nggak paham. Terus kan gini, gue juga ini kan sebenarnya salah satu blunder yang kalau dikaji lebih dalam unik juga. Misalnya, kan nanti kalau ibu kota pindah ke sana, kira-kira DPP semua partai kan pindah ke sana. Kan pusatnya di situ. Ibu kotanya di sana. Kira-kira lo kebayang nggak kalau yang nolak IKN, DPP tetap di Jakarta? Ya tapi nggak apa-apa juga sih. Cuma agak aneh aja. Ada pesawat langsung. Iya. Karena ada kereta cepat ke sana. Kereta cepat. Nah, ini itu 3 pasang ya bos ya. Menurut gua juga ke bawah-bawah sama pendukungnya. Lu inget nggak zaman dulu ya? Yang mana? Ini lepas dari semua 3 pasang nih rata. Kan sebelumnya kan tol Trans Jawa ditolak ya? Ya. Lu kebayang nggak? Ini kan musim liburan. Kepake semua. Ada nggak yang dulu nolak Trans Jawa, sekarang pakai? Dan menikmati. Cepet ya. Terus kemudian enak ya gitu. Kita kan berapa kali? Nah kalau kita kan kita mendukung. Kita menikmati Salatiga. Kita menikmati keren banget. Nah gimana? Menurut lu? Masa nggak boleh pakai? Nah maksud gua gitu. Nah, begitu juga. Lu ingat? Kan ada nolak wush. Kereta cepat. Kebayang nggak? Ini orang lagi pada kebayang nggak kalau dia menolak oke lah. Tiba-tiba anaknya, saudaranya, orang tuanya pengen naik bus. Enggak, saya naik jalan biasa. Nanti ketemu di Bandung. Pahit bener gitu itu. Maksud gua ada naik bus enak banget gitu loh. Terus kemudian apalagi nih? IKN kan sekarang belum jadi, sama kan kayak dulu tol Trans Jawa belum jadi. Terus apa namanya tol WUS belum jadi. Sekarang udah jadi. Nah sekarang kalau IKN belum jadi, kira-kira nanti dipanggil sama presiden rapat di IKN. Aku datang karena saya menolak. Terus yang menolak Zoom dari Jakarta. Pahit bener. Pas lagi menikmati partai yang menolak, nanti pas paripurna di Jakarta aja. Ya silakan kata presidennya silakan dinikmati hidangannya. Nggak ada. Nah maksud gue ini begini. Udahlah, udah nggak usah terlalu begini. Ya biasa, udah ikut. Menolak infrastruktur, menolak kenyamanan. Emang siapa sih yang mau infrastruktur? Ya, maksud gue kan gitu. Sekarang kalau lu ke Bali naik mobil ini kan keluarnya di Gending ya sekarang. Gending tuh setelah Prologi Timur, iya. Udah lewat lagi. Iya udah lewat kan di Gending namanya. Gending. Nah, waktu awal cuma sampai Surabaya, Mojokerto, terus Probolinggo, Timur. Sekarang udah Gending. Nah maksud gua, sopir pak ya, hafal gitu. Nah di Gending, coba lu bayangin ya. Nanti kan abis itu nanti keluar lagi di Banyuwangi langsung, malah lebih katanya. Jadi lebih sampai terus ke bawah. Nah jadi maksud gue, masa sih gitu? Kita nggak menikmati yang kayak begitu-begitu. Terus LRT kan dulu ditolak. Proyek mantap apa segala macam. Ini hari-hari liburan di Jakarta. Orang datang cuma pengen naik LRT. Yang nggak ada di tempatnya. Yang ada di kota-kota lain. Ini kayak orang mau naik bus. Itu cuma karena pengen dari Kalimantan datang. 1 juta penumpang. Yes. Dalam 2 bulan. Jadi oke lah, terus kemudian yang katanya mahal, sekarang 250 loh paling murahnya. Udah 250. Nah, semasa liburan ini masih penuh aja. Jadi maksud gue, itu pakai bus tadi, Pak. Jadi apa namanya yang begini-begini jangan dipertentangkan. Maksud gue jangan dipertentangkan. Terus kemudian MRT dulu kan diramein juga. Bahkan MRT dulu Pak Anies peresmiannya zamannya Pak Anies jadi gubernur loh. Gitu. Walaupun sama Pak Anies sama pasangan nomor 1 diklaim bahwa ini ada karyanya nomor 1. Ini karya rame-rame lah. Nggak mungkin juga kalau dari struktur anggarannya kan kita lihat. Kita ini kan kadang lucu ya, kadang ini proyek saya dan sebagainya, proyek lokal dan sebagainya. Kalau dilihat dari struktur anggarannya barengan. Gibran banyak katanya proyek di Solo. Tapi pas di compare ternyata totalnya antara 3 dan 2 triliun.
memang jumlah satuan proyeknya lebih banyak. Tapi besaran totalnya malah lebih gede yang sebelumnya, bener loh. Nah, itu kan artinya apa? Masa kesiapan aja. Iya, terus kemudian apa ya? Jadi maksud gue yang begini-begini nggak usah diperdebatkan. Jadi yang diperdebatkan itu adalah yang akan datang. Jadi yang akan datang apa programnya? Meningkatkan fasilitas infrastruktur yang ada di IKN atau yang seluruh standar Jakarta. Gue sepakat tuh sebenarnya sama Caimin. Standar Jakarta itu harus ada di kota-kota yang lain. Tapi juga menurut gue ya blueprintnya juga harus ada. Iya, blueprintnya, misalnya blueprint Tegal 10 tahun lagi. Iya, kayak Bandung. Jelas gitu. Prototipnya jelas. Iya. Jumlah panjang trotoar berapa, minimal sekian. Itu kan bisa dihitung. Ada berapa sekolah, fasosnya. Itu kan gampang banget gitu loh. Pokoknya indeks lah semuanya. Iya. Jadi standar kota itu kayak gitu. Kayak dulu kan kita ngeliat Bandung keren. Ternyata bisa diduplikasi tuh di Semarang. Bisa direplikasi di Salatiga, di mana-mana. Keren. Salatiga pedesaannya bagus loh. Iya, bagus. Nah, maksud gua yang begini-begini, padahal kotanya kecil. Nah, cuma kan kita nggak standar. Kemarin kalau kita lihat ke beberapa kota yang lain, ya masih gitu. Nah, ini kan leverage ya. Oke lah, nggak usah dipertentangkan. Maksud gua itu. Jadi, tapi gini, mungkin perlu 1 menit terakhir. Gimana dampak Blunder ini terhadap elektabilitas dan popularitas ke depan? Menurut gue jangan sampai terjadi lagi karena terbukti blunder. Semua yang kita sebutkan tadi. Terbukti nih. IKN terhadap paslon 1, terbukti blunder terhadap paslon ini. Jadi di survei itu jelas ada pertanyaan-pertanyaan yang more spesifik yang mungkin tidak dipublis ya. Kenapa? Karena memang ini juga bukan untuk konsumsi publis. Ini mungkin konsumsi tim ses dan yang lainnya. Atau konsumsi untuk analyze. Jadi ini jangan dipertentangkan. Kenapa? Karena masyarakat itu sebenarnya menikmati. Ya kayak kemarin dibilang tukang becak nggak bisa naik jalan tol Trans Jawa. Ironi menurut gue ya. Itu tukang becak juga nggak mungkin bawa becak di jalan tol. Tapi dia bisa menikmati dengan cara tidak langsung. Ya, cara tidak langsung. Ya kan bisa naik bis, bisa macam. Nah, bis juga bis agak mahal dikit tapi lebih cepat. Terus sekarang buktinya persaingan bis keren-keren. Gitu. Nah, maksud gue jangan sampai ada blunder-blunder ini lagi, tapi lebih baik memperbincangkan program-program yang akan datang. Bener-bener tuh dikaji, diulik deh. Saya mau tanya misalnya, bagi makan siang sama susu itu gimana sih teknisnya? Teknisnya gimana? Misalnya harus ada satu sekolah. Masyarakat bisa, UMKM bisa berperan. Oke, berperan itu maksudnya apa? Karena gue nggak yakin cuma UMKM dong terus kemudian bisa berperan. Pasti nanti ada syarat-syarat legal formalnya kan, secara teknis. Ada tenda, ada apa? Nah, itu dia. Beli susu asal-asalan. Apa terus kemudian ada standarisasi yang dibuat, susunya harus apa? UHT boleh nggak? Atau harus susu murni? Atau gimana? Kalau susu murni kan ada rentang basi dan nggak semua daerah itu adalah penghasil. Produsen. Iya, misalnya kalau di Jawa itu ada produsen susu Boyolali, susu murni. Tapi kalau itu dibawa ke Semarang misalnya, jadi basi, jadi macam-macam lah. Jadi masih lokal. Iya, jadi masih lokal. Atau gimana kemasan? Standarisasi itu kemudian, walaupun itu gue yakin secara teknis nanti akan dibahas ya. Tapi saran gue sih memudahkan UMKM, syarat legal formalnya mudah. Terus kemudian kalau emang legal formalnya nggak terlalu atau dianggap ribet, ikut holdingnya, boleh pinjam bendera, misalnya gitu-gitu lah. Ya, intinya kawan-kawan semua ini masih 50-an hari lagi. 50-an hari. Enggak dong, kurang. Udah kepala 4 ya. 40-an hari lagi menjelang pemilihan tanggal 14 Februari. Masih ada 3 debat lagi. Dan di awal Januari kita akan mulai kampanye terbuka. Yes. Artinya pola kampanye akan lebih masif, lebih banyak mobilisasi massa dan lain-lainnya. Pastikan melihat jadwal kampanye di kota Anda. Hindari gesekan dan kemacetan. Sekian dari kami di episode ini. Saya Yusuf dan mohon pamit. Kami Insta dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.